Bagaimana cara kerja earbud? Earbud nirkabel seringkali masih menjadi misteri bagi banyak orang. Dengan headphone berkabel, konsepnya jelas. Listrik mengalir dari ponsel pintar Anda melalui steker, kabel, hingga ke headphone. Namun dengan headphone nirkabel, bagaimana suara musik atau podcast favorit Anda bisa ditransmisikan dari ponsel pintar Anda melalui udara ke earbud nirkabel tersebut? Pada episode kali ini, kami akan menjawab sebagian dari pertanyaan itu. Headphone nirkabel adalah perangkat yang sangat kompleks, dan di dalam earbud kecil tersebut, terdapat 9 teknologi berbeda yang akan kita bahas. Teknologi tersebut meliputi speaker, kodek audio, Bluetooth, sistem pada chip, SoC, papan sirkuit cetak, PCB, akselerometer, baterai lithium-ion, mikrofon MEMS, dan teknologi peredam bising. Karena setiap topik ini cukup mendalam, kami akan membuat episode terpisah untuk masing-masing teknologi, daripada menjelaskan semuanya sekaligus dalam satu video panjang. Jadi mari kita mulai. Ada banyak jenis headphone dan earbud nirkabel di luar sana, tetapi semuanya menggunakan prinsip dasar dan teknologi yang sama. Kami menggunakan Apple AirPods 2 sebagai contoh untuk dibongkar dan dijelaskan. Perlu diperhatikan, membuka AirPods ini jauh lebih sulit dan berisiko merusaknya dibandingkan yang terlihat dalam animasi. Jadi jika Anda mencoba membongkarnya di rumah, kemungkinan besar earbud tersebut tidak akan berfungsi lagi setelahnya. Kami melakukan ini agar Anda tidak perlu melakukannya. Sekarang mari kita lihat komponen di dalamnya. Di bawah lapisan luar lubang suara dan penutup debu, terdapat cangkang pelindung karet serta sensor optik. Di bawahnya terdapat speaker yang terdiri dari 4 komponen utama. Diafragma, suspensi atau spider, kumparan suara, dan magnet. Di belakang speaker kita menemukan sejumlah sirkuit yang sangat kompleks, terlipat rapi di dalam paket kecil. Sirkuit ini sebenarnya terdiri dari 3 PCB yang saling terhubung dengan kabel fleksibel untuk membentuk satu unit sirkuit. Pada papan atas yang menempel di belakang speaker, ada 2 titik tempat speaker terhubung serta sebuah microchip besar yang menangani konektivitas Bluetooth dan menerjemahkan aliran audio terkompresi yang dikirim dari ponsel pintar. Terdapat juga akselerometer dan SoC yang bisa diprogram. Di papan sirkuit kedua, terdapat chip pemrosesan audio berdaya rendah, codec audio, serta kabel antena yang terhubung dengan baterai. Di bagian belakang earbud, terdapat mikrofon yang digunakan untuk teknologi peredam bising. Terakhir, ada papan sirkuit kecil yang menampung mikrofon MEMS utama berukuran kecil, bersama dengan konektor pengisian daya. Mari kita bahas cara kerjanya. Saat Anda menyalakan headphone nirkabel yang telah dipasangkan dengan ponsel pintar, sebuah saluran komunikasi Bluetooth terbentuk untuk mengirim data bolak-balik. Ketika Anda mulai memutar musik, ponsel Anda mengambil data audio, mendekompresinya, dan menyimpannya sementara. Data ini diubah menjadi serangkaian angka digital yang panjang. Ponsel kemudian mengompres informasi ini sesuai dengan spesifikasi Bluetooth dan mengirimkannya melalui gelombang elektromagnetik ke earbud. Earbud menerima data, mendekompresinya, dan mengirimkannya ke kodek audio yang mengubah data digital menjadi gelombang analog. Gelombang ini kemudian menggerakkan kumparan suara yang menyebabkan diafragma bergerak dan menciptakan gelombang suara yang dapat didengar oleh telinga Anda. Apa itu kodek? Kodek, coding dan decoding adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang mengubah data dari satu format ke format lain, baik untuk mengompres atau mendekompresi data. Dalam kasus earbud ini, kodek mengubah data audio digital menjadi gelombang suara analog. Proses ini disebut konversi digital ke analog, DAC. Kodek juga bisa melakukan proses sebaliknya, yaitu mengubah sinyal analog menjadi digital, ADC. Kodek digunakan di setiap teknologi yang kami gunakan untuk mengubah tipe data tertentu menjadi tipe lain sambil mengompresi atau mendekompresi data. Faktanya, video yang Anda tonton ini diunduh sebagai file video terkompresi dan kodek video secara aktif mendekompresi data video ini saat Anda menontonnya. Mari kita lihat bagaimana bentuk gelombang suara analog dapat diubah menjadi dan diwakili oleh angka 1 dan 0. Berikut bentuk gelombang audio analog. Ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, sangat detail, dan tergantung pada panjang file audio, durasinya bisa cukup lama. Jadi, bagaimana Anda mengubah bentuk gelombang audio ini menjadi daftar angka digital yang panjang? Anda mungkin berpikir bahwa ini melibatkan matematika gila dengan banyak sinus dan kosinus, serta persamaan multivariabel.
tetapi sebenarnya ini jauh lebih mudah dari itu. Sebaliknya, bentuk gelombang audio analog ditempatkan pada grafik, dan semua nilai yang dilewatinya pada interval waktu tertentu ditempatkan ke dalam daftar nilai. Itu saja, versi digital dari bentuk gelombang audio hanyalah daftar panjang nilai atau titik yang dilewati oleh bentuk gelombang, dan dalam skenario ini, kita akan memiliki waktu 23 mikrodetik antara setiap titik data. Ketika informasi digital atau daftar panjang angka dimasukkan ke dalam kodek audio memplot semua titik pada grafik, menghubungkan titik-titik dan memperhalus garis antar titik, dan mengirimkan bentuk gelombang analog ke speaker yang mana menghasilkan suara. Faktanya, jika Anda membuka file audio di beberapa perangkat lunak pengedit audio dan memperbesarnya, Anda akan melihat semua titik yang membentuk audio tersebut. File musik atau data podcast bukanlah bentuk gelombang analog seperti ini, melainkan hanya sekumpulan titik panjang yang diberi jarak yang sama dengan nilai terkaitnya. Proses mengubah bentuk gelombang analog menjadi sekumpulan angka disebut digitalisasi atau konversi analog ke digital. Itulah konsep dasarnya.